aku Farai. Gimana nih kabar kalian waktu karantina di rumah aja? Masih pada semangat kan puasanya? Semangat dong. Aku aja juga masih semangat jalanin puasanya. Tapi lumayan bosan juga sih di rumah aja. Karena kalau dihitung-hitung udah 1 bulan lebih kita berada di rumah aja, nggak keluar kemana-mana. Kangen banget rasanya nongkrong bareng teman, keluar bareng teman, nonton, ngopi di luar. Pokoknya kangen banget lah berkegiatan di luar. Kalau kalian gimana? Malah betah di rumah aja atau bosan juga sama kayak aku? Tapi tenang guys, karena kalian di rumah aja itu bukan berarti kalian tidak melakukan hal-hal yang positif. Kalian bisa melakukan hal-hal yang kalian suka di rumah aja. Contohnya kalian bisa masak-masak. Sekarang kan lagi zamannya TikTok nih. Kalian bisa tuh lihat resep-resep di TikTok dan kalian praktekin sendiri. Yang kedua, kalian bisa baca buku buat nambah wawasan kalian. Meskipun kuliah di rumah aja, kalian bukan berarti nggak bisa cari ilmu ya. Jadi kalian bisa baca novel atau baca buku lainnya. Kalian juga bisa baca webtoon buat ngilangin rasa bosan kalian di rumah aja. Yang ketiga, kalian bisa tadarus di rumah sama adik, sama keluarga. Kan lumayan juga nih sekarang lagi bulan Ramadan. Kalian bisa juga tarawih bareng keluarga. Masa pandemi kayak gini bukan berarti kita nggak bisa beribadah ya guys. Kita masih bisa kok beribadah di rumah aja. Malah bisa beribadah bareng keluarga. Nah, apalagi kurang 2 minggu lagi kita udah masuk lebaran aja. Kalau diinget-inget, tahun kemarin kita bisa kumpul-kumpul bareng keluarga, makan bareng, selfie bareng, sungkem. Tahun ini beda banget, kita lebaran via online sama keluarga. Meskipun begitu, kita masih tetap bisa berkomunikasi ya guys. Bukan berarti kita lebaran gak kumpul bareng-bareng, kita putus silaturahmi. Kita masih bisa bersilaturahmi dan berkomunikasi via online. Meskipun rasanya kurang afdol ya kalau nggak selfie bareng, dan yang ditunggu-tunggu nih masakan ketupat dan gulai dari nenek. Nah, ngomong-ngomong soal komunikasi nih, di video kali ini aku bakalan bahas tentang permasalahan komunikasi yang terjadi pada saat masa stay at home ini. Kalau dari kalian sendiri, ada nggak sih permasalahan komunikasi yang timbul pada saat masa stay at home seperti ini? Kalau ada, komen di bawah ya. Jadi sebelumnya aku bakalan jelasin dulu apa sih stay at home itu. Stay at home adalah program pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Jadi pemerintah ini mengharuskan setiap warganya untuk tetap berada di rumah aja sementara waktu ini demi keselamatan dan kesehatan warga itu sendiri. Nah, tujuan dari program stay at home sendiri adalah untuk membatasi kegiatan yang berada di luar ruangan untuk mencegah percepatan penyebaran virus corona. Kemudian dampak dari akibat stay at home dan social distancing sendiri ini adalah komunikasi antar pribadi ini jadi lebih kurang efektif gitu. Pengertian dari komunikasi antar pribadi sendiri ini adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka yang dilakukan dengan 2 orang atau lebih. Namun, komunikasi antar pribadi masih bisa berjalan efektif di lingkungan keluarga. Dan pada kata social distancing sendiri bisa kita ganti dengan kata physical distancing. Jadi, kita hanya berjaga jarak dalam bentuk fisik aja, bukan dalam hal berkomunikasi. Kemudian, berbagai permasalahan komunikasi pun timbul pada saat masa stay at home seperti ini. Yang pertama, yang saya alami sendiri sebagai mahasiswa adalah kesulitan saya memahami materi yang diberikan oleh dosen, karena sebagian dosen itu hanya memberikan tugas lagi tanpa memberikan materi terlebih dahulu. Jadi saya dan teman-teman itu merasa kebingungan, ini tugas isi materinya apa, karena sebelumnya kita tidak diberi materi terlebih dahulu. Dan juga ada beberapa dosennya teman aku hanya memberikan PPT atau sebuah materi saja
tidak dijelaskan, dan si dosennya langsung kayak memberikan kesempatan untuk mahasiswanya bertanya. Itu sebagai tanda mahasiswanya ini sudah paham apa belum. Kalau misalnya nggak ada yang tanya, gantian dosennya yang tanya ke mahasiswanya. Dan ini menurutku itu kurang efektif ya, karena tidak semua mahasiswa itu talkative. Lalu aku juga dapat kabar dari teman-teman aku yang rumahnya di luar Surabaya, yang rumahnya di desa, itu mereka kesulitan berkomunikasi dengan teman-teman kuliah dan juga dosen. Karena apa? Mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan sinyal di sana. Kalau misalnya mereka beli paket internet yang murah, di daerahnya tidak dapat sinyal yang bagus. Kalau misalnya mereka beli paket internet yang mahal, mereka juga keberatan. Namun di setiap permasalahan pun pasti ada solusinya kan. Dan aku menemukan beberapa solusi yang tepat sih menurut aku untuk mengatasi dua permasalahan tersebut. Yang pertama, dosen ini membuat video pembelajaran untuk mahasiswanya agar mahasiswanya ini paham tentang materi tersebut. Misalnya contohnya itu video pembelajaran dari Ruang Guru atau Kuiper atau juga Zenius. Jadi mahasiswa yang kurang talkative itu bisa memahami materi dari dosen itu. Jadi kan ada beberapa anak itu tidak sama cara belajarnya, ada yang dari membaca, ada yang dari audio, ada yang praktek. Kemudian dari pihak kampusnya sendiri pun seharusnya paham dengan kondisi mahasiswanya. Apa sih yang dibutuhkan mahasiswanya ini untuk kuliah agar lebih mudah menjalankan kuliahnya. Jadi kan mahasiswanya ini kesulitan untuk membeli paket data internet. Sebaiknya pihak kampus memberikan subsidi gratis untuk mahasiswanya membeli paket data internet. Kan ini juga untuk kebutuhan kuliah. Apalagi dari kampus-kampus lain pun beberapa sudah ada yang memberikan subsidi untuk mahasiswanya. Namun sayang sekali dari kampus aku sendiri belum turun subsidi untuk membeli paket data internet bagi mahasiswanya. Dan jika pihak kampus memberikan subsidi paket data internet untuk mahasiswanya ini, menurut aku sangat membantu buat teman-teman yang membutuhkan. Kalau misalnya aku sendiri kan alhamdulillah ada wifi di rumah. Kalau untuk orang-orang yang lumayan beruntung kayak aku, alhamdulillah masih bisa terbantu mengerjakan tugasnya. Tapi kan tidak semua kondisi orang itu sama, jadi kita harus memperhatikan teman-teman yang membutuhkan. Kemudian permasalahan komunikasi yang kedua adalah kesulitan komunikasi dalam perealisasian program kerja. Contohnya dari ayahku sendiri, kesulitan dalam bertemu dengan klien, komunikasi dengan klien, karena menurut beliau tidak etis rasanya jika membahas tentang pekerjaan melalui via online. Jadi beliau tetap pergi ke kantor atau keluar dan menemui klien jika diperlukan. Namun juga ada beberapa pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah, seperti mengerjakan file ataupun kegiatan meeting. Jadi kalau meeting, beliau masih di rumah aja memakai aplikasi online meeting, misalnya pakai Zoom atau Google Meet. Mungkin beberapa orang tua dari teman-teman juga melakukan hal yang sama atau merasakan hal yang sama juga. Untuk pekerjaan, ada yang masih harus tetap pergi keluar rumah, nggak bisa work from home. Nggak apa-apa, kuatin orang tuanya, doain aja supaya di luar sana orang tua kita dijaga dan dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberikan kesehatan. Jangan putus doa pokoknya ya buat orang tuanya. Dan pesan aku sendiri buat teman-teman adalah jaga kesehatan selalu ya. Jangan lupa selalu konsumsi makanan yang sehat, terutama sayur dan buah-buahan. Jangan lupa konsumsi vitamin juga, tidur yang cukup. Oh iya, jangan lupa minum air putih yang banyak. Jangan es terus, gak sehat tau. Air putih aja yang banyak.
Dan jangan lupa buat selalu cuci tangan ya. Selalu jaga kesehatan. Jangan sakit ya. Itu aja pesan dari aku. See you on the next video.